Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Nasawito dan kali ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data statistika. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, bagaimana kita memahami konsep penyebaran data. Kemudian bagaimana kita mampu menghitung rentang, varians, dan deviasi standar. Lalu kemudian bagaimana kita mampu menganalisis dan menginterpretasikan hasil penyebaran data. Nah, kira-kira apa yang kamu pahami tentang ukuran penyebaran data? Yuk, kita pikirkan sama-sama. Nah, jadi ukuran penyebaran data itu menggambarkan seberapa jauh data tersebar dari nilai tengahnya. Nah, kemudian fungsinya adalah bagaimana membantu dalam memahami variabilitas data dan ketidakpastian. Jadi, ukuran penyebaran data itu sendiri terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, itu adalah range atau rentang. Nah, rentang itu adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum data set. Kemudian varians adalah rata-rata kuadrat deviasi dari rata-rata. Selanjutnya standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians. Nah, selanjutnya koefisien variansi adalah bagaimana mengukur variasi relatif terhadap sebuah rata-rata. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu tentang 4 jenis ukuran penyebaran data tadi. Yang pertama adalah rentang. Nah, sebagaimana kita ketahui rentang adalah selisih antara nilai maksimum dan minimum dalam sebuah dataset. Dengan rumus nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum atau nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah. Nah, ini contoh dari menghitung rentang. Misalkan diberikan data 5, 10, 15, 20, dan 25. Nah, di sini kita akan menghitung rentangnya. Penyelesaiannya kita ketahui nilai maksimumnya adalah 25. Kemudian nilai minimumnya adalah 5. Nah, sehingga kita hitungnya rentang adalah nilai maksimum kurang nilai minimum, yaitu 25 dikurang 5 sama dengan 20. Nah, sekarang kita menghitung varians. Sebagaimana kita ketahui, varians itu adalah rata-rata kuadrat deviasi dari rata-rata. Dengan rumus sigma X kurang nu kuadrat per N. Di mana X itu adalah nilai data, kemudian nu adalah rata-rata data, kemudian N adalah jumlah data. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Misalkan diberikan sebuah data 2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9. Nah, sekarang kita akan menghitung variansnya, namun terlebih dahulu kita hitung rata-ratanya. Jadi kita hitung dulu rata-rata data tersebut, di mana rata-rata itu adalah semua data di jumlah baru dibagi dengan jumlah data atau semua data ditambah. Jadi 2 tambah 4 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya dibagi dengan jumlah data, di mana jumlah data itu ada 8, sehingga didapatkan rata-ratanya adalah 5 atau nilainya adalah 5. Kemudian kita menghitung deviasi kuadratnya, yaitu data dikurang dengan rata-rata
di pangkat 2. Jadi 2 dikurang rata-ratanya 5. Jadi data pertama itu adalah 2, dikurang dengan 5 di pangkat 2. Nah, hasilnya 3 pangkat 2. Kemudian 4 kurang 5 di pangkat 2. Jadi 4 kurang 5 itu min 1 pangkat 2 dan seterusnya dibagi dengan jumlah data. Sehingga hasilnya 20/8 mendapatkan hasil 2,5. Nah, kita melangkah ke standar deviasi. Standar deviasi itu adalah akar kuadrat dari varians. Jadi varians yang kita dapatkan tadi itu diakar kuadratkan kembali. Misalkan data yang tadi itu ketika kita menghitung varians itu 2, 4, 4, 4 dan seterusnya, 9, maka kita hitung standar deviasinya. Standar deviasinya itu adalah akar dari 2,5 yang kita dapatkan tadi itu akar dari 2,5 itu dapatnya 1,58. Nah, yang terakhir koefisien variansi, bagaimana kita menghitung variasi relatif terhadap rata-rata. Dengan rumus tol per new dikali 100%. Misalkan contohnya, hitunglah koefisien variansi dari data yang sebelumnya, yang kita cari sebelumnya itu. Sehingga penyelesaiannya itu 1,58 dibagi 5 dikali 100%. Hasilnya 31,6%. Nah, sekarang ayo kita berlatih bagaimana kita menghitung rentang, varians, dan standar deviasi dari data 10, 12, 23, 23, dan 16. Nah, hasilnya adalah kita cocokkan ya, rentang 13, kemudian rata-rata 18,8, varians 26,3, dan standar deviasi 5,13. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang ukuran penyebaran data. Untuk pembelajaran selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data untuk data yang lebih kompleks, yaitu data kelompok atau data interval. Baik, saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.